mana Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pembangunan bendungan Kuningan berdasarkan penetapan lokasi bahwa lokasi bendungan Kuningan itu membutuhkan lahan kurang lebih 302 hektar yang berlokasi di 6 desa, 2 kecamatan, Randusari, Sukarapi, Kaungsari di Ciberem, Simpai Jaya, Tanjung Kerta, dan Cianjaro di Kecamatan Karangkencana. Memang dampak daripada bendung yang sekarang sudah progresnya 100% tersebut, ada salah satu desa yang memerlukan relokasi untuk ketersediaan rumah khusus. Kami menyebutnya rumah khusus itu, yakni desa Kaungsari dan desa Randusari. Untuk desa Kaungsari itu jumlah total rumah atau warga yang terdampak itu hampir 383 kakak. Randusari sebanyak 83 kakak. Itu telah kami lakukan dengan merelokasi ke desa Sukarapi di atas tanah seluas 10 hektar, sehingga sudah kami siapkan saat ini jumlahnya total 444 unit rumah khusus beserta fasum-fasosnya. Terakhir untuk yang relokasi di Sukarapi ini progresnya udah hampir 95%. Jadi untuk pasokan listrik juga udah kami selesaikan. Hanya tinggal untuk pasokan air bersih sedang dalam pengerjaan sumur bor dari bantuan Direktur Air Baku Kementerian PUPR. Adapun rencana impounding atau penggenangan awal bendungan yang sedianya akan dilaksanakan hari Senin tanggal 21 memang dilakukan pengunduran, walaupun memang progres bendung saat ini sudah 100%. Sedangkan untuk pembangunan rumah khusus, sekali lagi tadi target sudah sampai 95%. Saat ini sedang menunggu dari pekerjaan sumur bor. Pak, itu untuk fasilitas umum jalan itu sudah siap semua Pak? Seperti yang disampaikan tadi, fasilitas umum dan fasilitas sosial diantaranya memang ada jalan lingkungan sepanjang 2.800 saat ini sedang dikerjakan melalui hotmix dengan lebar 4 meter. Itu totalnya panjang 2805 meter lari, itu sedang dikerjakan. Sedangkan untuk fasosnya jauh-jauh hari tahun 2020 kita udah selesaikan, diantaranya 1 buah masjid, 1 buah sekolah dasar 1 atap, 1 buah aula pertemuan masyarakat, 1 buah poskesdes, dan 1 buah gedung pertemuan untuk masyarakat. Pak, terus kemudian itu kan diketahui tipe berapa sih Pak itu untuk rumah itu? Untuk rumah memang ada 2 tipe. Yang pertama tahun 2020 kita menyiapkan sudah terbangun 25 unit, itu tipe 36. Juga sama couple atau deret. Yang sisanya tahun 2021 ini sebanyak 419 itu tipe 28 deret juga. Progresnya memang udah hampir 100%. Itu melalui kontrak multi years kontrak tahun jamak tertanggal 9 September 2020.
sehingga diharapkan bulan Juli atau tepatnya tanggal 5 Juli kita lakukan PHO dengan rekanan, serah terima pekerjaan. Selesai. Terus kemudian itu Pak akan di tempat tinggal bagi warga terdampak ya Pak? Iya. Nah itu statusnya apa Pak? Ataupun memang pinjam pakai atau memang cuman hak guna pakai atau gimana Pak? Ya, baik, terkait untuk status bangunan seperti halnya disampaikan di awal, masyarakat Kaungsari awal memang telah menerima ganti rugi dari pemerintah, baik tanah sama bangunan. Di satu sisi ada kebijakan dari pemerintah pusat, selain mengganti juga menyediakan menyediakan rumah khusus bagi terdampak bendung. Sehingga dengan demikian di sini ada terjadi double manfaat yang diterima masyarakat Kaungsari. Sehingga untuk rumah itu kebijakannya adalah melalui berita acara pinjam pakai. Pinjam pakainya tentu ada waktunya, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu belum diputuskan. Tapi statusnya pinjam pakai dan tidak untuk dimiliki. Terus kemudian untuk pengosongan secara total Pak bagi Kaungsari sendiri itu kapan Pak? Sebenarnya himbauan untuk pengosongan desa Kaungsari sudah kami sosialisasikan sejak seminggu yang lalu. Namun demikian masyarakat masih bisa memanfaatkan bekas bongkaran yang masih bagus untuk dipakai kembali, sehingga himbauan ini sekaligus juga menandakan bahwa seluruh ganti rugi maupun penyediaan penggantian rumahnya sudah selesai. Saat ini memang sebagian rumah sudah dikosongkan, namun teman-teman warga belum bisa menempati lahan relokasi yang disebabkan salah satu prasarana umum yakni air belum kita sediakan. Sehingga sementara sebagian masyarakat ada yang tinggal di saudara ataupun yang di tempat kontrakan. Mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan pengeboran air, sehingga kami pemerintah daerah bisa segera juga mendistribusikan unit-unit rumahnya. Kemudian Pak mengenai pengosongan itu kan harus memang bangunan rata dengan tanah, itu alasannya gimana Pak? Sebenarnya tidak seluruh bangunan harus rata dengan tanah, tapi Kementerian PU melalui BBWS menyarankan rumah-rumah yang sudah diganti rugi, tegakan-tegakan yang sudah diganti rugi itu dirubuhkan. Misalnya ada kayu ditebang ataupun ada gudang dibongkar, tapi bukan diratakan dengan tanah, hanya tidak mewujud seperti awalnya. Ya kenapa nggak buat wisata dalam air atau gimana gitu? Itu memang kebijakannya seperti itu, bahwa memang untuk daerah genangan ya bersih dari bangunan ataupun tegakan-tegakan pohon yang lain. Kemudian bicara manfaat Pak ketika pengoperasian Waduk Kuningan ini gimana Pak? Bendungan ini diharapkan memang pada awalnya bisa bermanfaat, pertama dari sisi penyediaan air baku, khususnya bagi lahan pertanian baik di Kuningan maupun di desa atau bahkan di wilayah provinsi lain seperti Brebes, itu bisa mengairi sekitar 3.000 hektar.
Tentu saja selain air baku untuk saluran irigasi, ini juga bisa menjadi salah satu daya tampung air minum atau air pasokan untuk daerah Kuningan yang timur yang selama ini memang sangat terbatas. Ketiga, juga waduk ini bisa dimanfaatkan bagi fasilitas-fasilitas seandainya kedepannya ada pemanfaatan proyek listrik tenaga air maupun ujung-ujungnya bahwa lahan ini salah satu destinasi wisata kedepannya untuk lahan waduk Kuningan yang memang secara umum bisa dijadikan salah satu objek daya tarik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.